Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, selamat datang di acara Sarasehan Perbincangan Seputar Jogja. Perkenalkan saya Rini yang akan hadir menemani Anda selama 20 menit ke depan untuk membicarakan tema menarik bersama narasumber dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah keterbukaan informasi publik khususnya terkait pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita dua narasumber dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Bapak Bayu Februarino Putro. Selamat datang. Selamat sore Mbak Rini, selamat sore pemirsa JTV. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah sehat, habis sepedaan tadi Mbak. Ya, jadi Bapak Bayu ini adalah Wakil Ketua KID DIY pada masa jabatan 2023-2027. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kita ada Bapak Ahmad Nasir. Selamat datang Pak Nasir. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini. Ya, selamat sore juga pemirsa JTV di rumah. Ya, jadi Pak Nasir ini adalah koordinator bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2027. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan keterbukaan informasi publik khususnya mengenai pemilu di 2024 ini. Soalnya kan ini merupakan tahun politik yang mana informasi-informasi itu kan sangat penting ya Pak untuk didapatkan masyarakat agar lebih untuk mencegah timbulnya sengketa informasi dan sebagainya seperti itu. Mungkin yang pertama bisa perkenalan dulu Bapak terkait mungkin ada pemirsa yang belum tahu apa itu Komisi Informasi Daerah maupun keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya apa sih Pak keterbukaan informasi publik itu dan mengapa keterbukaan informasi publik diperlukan? Ya, Mbak Riri dan pemirsa JTV yang berbahagia, informasi publik itu pada prinsipnya adalah informasi yang dihasilkan, diterima, dikelola oleh suatu badan publik terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Itu intinya itu. Artinya adalah bahwa informasi yang bisa diakses oleh publik itulah yang kita sebut sebagai informasi publik. Nah, terkait dengan keterbukaan, kalau istilah keterbukaan informasi publik itu sendiri maknanya adalah suatu keadaan di mana informasi yang dimiliki oleh badan publik itu dapat diakses oleh masyarakat atau publik. Nah, ada penyelenggaranya di sini. Dulu tahun 2008 itu ada pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di dalam undang-undang itu diamanatkan agar dibentuk komisi informasi. Nah, ada komisi informasi yang berkedudukan di Jakarta atau di pusat, kemudian masing-masing provinsi itu juga membentuk komisi informasi daerah. Nah, untuk DIY sendiri dibentuk sekitar tahun 2011. Komisi informasi daerah 2011 itu periode pertama. Nah, satu periode itu 4 tahun. Nah, kami sekarang ini berada pada masa atau kita berada pada periode yang keempat, 2023 sampai 2027. Kemarin tanggal 30 November kami berdua dilantik oleh Pak Gubernur. Nah, kalau tugas dan kewenangan kami sebetulnya memang hanya terkait dengan tata kelola keterbukaan informasi publik. Kami bertugas untuk memeriksa, menerima, memutus perkara sengketa informasi publik. Kemudian juga kami bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait bagaimana keterbukaan informasi publik itu dilaksanakan di suatu badan publik. Nah, itu tugas pokok dari amanat undang-undang dan peraturan KI. Kemudian dalam Perda, Pemda DIY bersama dengan DPRD juga membentuk Perda 4 tahun 2021. Nah, di dalamnya juga mengamanatkan kepada kami, selain 2 hal itu, kami juga diminta untuk melakukan pendampingan teknis kepada badan publik, kemudian melakukan sosialisasi, edukasi kepada badan publik. Nah, selain tugas
pokoknya memutus sengketa, kemudian monef. Nah itu tugas-tugas kami, sehingga kami juga pada akhirnya memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa siapapun yang terlibat dalam sengketa informasi itu. Nah, saksi, kemudian termohon, pemohon, dan itu kami berhak untuk memanggil dalam rangka untuk penyelesaian sengketa informasi. Berarti ini sengketa informasi ini kalau misalkan dikaitkan dengan pemilu, apakah termasuk badan publik di dalamnya itu KPU, Bawaslu, seperti itu juga termasuk ya Pak berarti ya? Ya, khusus untuk pemilu setidaknya ada 3 ya, ada pemilu itu KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP. Tetapi aktor utamanya adalah KPU dan Bawaslu, karena mereka yang memiliki regulasi, mereka yang melaksanakan, dan mereka juga yang memiliki informasi publik yang utama terkait dengan pemilu. Oke, jadi yang diharapkan ketiga badan publik tersebut yang memberikan informasi secara lengkap pastinya ya kepada masyarakat. Ya, idealnya begitu, idealnya begitu. Baik. Mungkin kalau kembali lagi kalau ke Komisi Informasi Daerah DIY sendiri terkait struktur anggotanya dan mungkin program kerja prioritas apa yang sudah dimiliki KID masa 2023-2027 ini Pak? Ya, kita ada 5 anggota, ketuanya Bu Erniati itu, kemudian wakilnya saya Bayu, Pak anggotanya ada 3 orang, Pak Nasir, Pak Aswino, dan Pak Wawan. Nah, ada 3 bidang. Bidang pertama adalah bidang penyelesaian sengketa informasi. Ini koordinatornya Pak Wawan Budianto, kemudian wakil koordinatornya Bu Erniati. Kemudian ada bidang AC, bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi. Nah ini ketuanya atau koordinatornya Pak Manasir, wakil koordinator saya. Kemudian ada bidang kelembagaan, itu koordinatornya Pak Aswino, kemudian wakil koordinatornya Pak Nasir. Nah, kenapa ada struktur wakil koordinator? Ini kami mengambil pengalaman dari periode sebelumnya. Dulu hanya ada koordinator bidang. Nah, kemudian kita cermati lagi, kita lihat perkembangannya, ternyata kita membutuhkan struktur baru supaya apa? Operasional bidang itu menjadi lebih baik. Tidak ada kekosongan ketika koordinator sedang melakukan tugas lain. Artinya ada kemudian tidak ada yang terputus lah ketika menangani suatu permasalahan yang terkait dengan bidang tersebut. Nah, kami berlima. Kalau unsurnya itu sebenarnya 2, unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Nah, kebetulan saya menjadi unsur pemerintah, Mas Nasir dan teman-teman yang berempat itu menjadi bagian dari unsur masyarakat. Berarti, nah mungkin sekarang bisa ke Pak Nasir ya. Pak Nasir ini kan ada di bidang advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Ini tugasan atau kegiatannya apa saja ini Pak? Dan mungkin kalau bisa dikaitkan dengan agenda besar di tahun ini, ya tahun politik, mungkin pemilu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Kalau advokasi, sosialisasi, dan edukasi ini tugas utamanya yang pertama kepada masyarakat, kita menyampaikan bahwa mereka punya hak untuk mengakses informasi publik gitu. Jadi undang-undang ini kan sebenarnya lahir pasca reformasi ya, di mana dulu budaya kita ini kan lebih tertutup ya. Maka undang-undang ini kan sebenarnya menjamin agar masyarakat itu terpenuhi haknya untuk mengakses informasi publik. Meskipun demikian, meski undang-undang ini sudah disahkan sejak tahun 2008, tapi faktanya memang masih banyak yang belum tahu. Jadi tugas utama bidang advokasi AC, advokasi sosialisasi dan edukasi adalah membuat mereka menjadi tahu. Lalu yang kita kasih tahu atau kita edukasi juga badan publiknya, karena banyak juga badan publik yang masih belum cukup paham tentang bagaimana menjadikan badan publik yang informatif. Ya, beberapa sudah melakukan dan sebagian kami lihat meskipun tidak semua ya, ada badan publik yang sudah cukup informatif ya.
Tapi sebagian ini masih terbatas pada menggugurkan kewajiban. Jadi misalnya sudah memenuhi syarat administratif gitu. Tapi sebagian badan publik ini masih belum melihat kualitas informasi publik itu sebagai sebuah layanan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan gitu. Nah, tugas AC juga di situ. Nah, kalau rencana yang akan kami lakukan salah satunya adalah sekarang menjangkau kalurahan. Ya, karena yang pertama ini bagian dari mendukung visi misi atau strategi pemerintah Pemda DIY dan Gubernur ya, di mana salah satunya reformasi kalurahan adalah menjadi program utama, dan reformasi kalurahan itu membutuhkan keterbukaan informasi. Sehingga salah satu program prioritas kami adalah menjangkau kalurahan ini agar pemerintah kalurahannya ini segera membentuk yang namanya PPID, yang memberikan petugas pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang memang dibentuk secara khusus untuk menyediakan informasi publik. Lalu tentu juga edukasi kepada masyarakat ya. Nah, karena di DIY ini lebih dari 400 kalurahan, tentu kami yang hanya berlima nggak akan bisa secara langsung menjangkau semuanya, sehingga dalam waktu dekat kami akan mengundang banyak pihak, multi pihak gitu ya, ada dari pihak kampus, teman-teman LSM, terus komunitas, untuk kita ajak diskusi bersama, membentuk kolaborasi sehingga nanti program ini bisa didukung oleh banyak pihak. Oke. Jadi reformasi kalurahan ya di PPID. Kemarin itu sempat di tahun lalu itu kami mengadakan itu BIMTEK PPID kalurahan. Jadi memang diedukasi untuk ya itu bisa membentuk. Kalau mungkin ada datanya Pak, PPID kalurahan sendiri di DIY itu sudah berapa persen yang terbentuk? Data menurut tahun kemarin itu baru sekitar 40% ya. 40%. Meskipun itu ada yang baru terbentuk tapi belum didukung. Didukung dengan peraturan kalurahan, belum ada anggaran yang secara khusus disediakan gitu, tapi baru terbentuk. Nah, memang nanti yang pertama kami lakukan adalah melakukan pemetaan dari seluruh kalurahan di DIY. Ini kondisinya kita tidak hanya akan memetakan berapa yang sudah terbentuk dan berapa yang belum, tapi kondisi masing-masing ini seperti apa, yang sudah terbentuk itu seperti apa, mana yang sudah cukup ideal, mana yang bahkan sama sekali belum ada. Karena nanti tentu penanganannya akan berbeda ya, antara yang sudah ada dengan yang sama sekali belum gitu. Nah, jadi pertama yang akan kami lakukan nanti pemetaan dulu. Setelah itu baru kita bisa merancang strategi berikutnya seperti apa. Mungkin komitmen ya Pak ya, karena kan sepertinya sih kalau misalkan yang sudah-sudah itu sepertinya kan ada PPID tapi ya seperti kerja sambilan gitu. Jadi ya itu tadi betul menggugurkan kewajiban mungkin untuk mengikuti Monef gitu ya Pak. Ya padahal ini kan keterbukaan informasi ya itu penting sekali, apalagi mungkin yang sedang banyak, kalau yang sering terjadi kalau di Jogja kan tol. Nah itu kan kadang jadi permasalahan juga nih informasi mengenai tol. Oke, jadi penting sekali untuk PPID dari level kalurahan ya, bahkan di level kalurahan sampai UPD yang ada di Pemda gitu ya. Baik, kembali lagi karena ini topiknya adalah keterbukaan informasi publik terkait pemilu. Kalau untuk informasi publik yang terkait pemilu ini Pak, kira-kira informasi apa saja yang perlu disampaikan penyelenggara terkait atau badan publik terkait kepada masyarakat? Iya. Pemilu ini kan ada tahap-tahapannya ya. Kalau sekarang ini kan tahap kampanye. Nah, kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU DIY dan Bawaslu DIY. Bahkan kita juga karena menurut KPU dan Bawaslu ada satu pihak lagi yang juga perlu diundang adalah kepolisian. Sehingga kami kemarin juga mengundang koordinasi. Kita juga ada dari
Satpol PP dan Kesbangpol ya. Intinya kalau dalam masa kampanye yang menurut peraturan Komisi Informasi itu ada informasi yang perlu disediakan, misalnya kalau yang serta-merta ya, kan ada informasi serta-merta yang harus segera mungkin disampaikan kepada masyarakat karena menyangkut kepentingan atau hajat hidup orang banyak. Kita tahu misalnya acara kampanye atau rapat umum yang terbuka yang biasanya melibatkan banyak massa gitu ya. Itu kan akan mempengaruhi kondisi lalu lintas. Sekarang ini yang sudah ada biasanya kan cuma ada jadwalnya, tapi di mana lokasinya, lalu jalan mana yang harus dihindari oleh pengguna lalu lintas yang tidak ikut dalam kegiatan itu sehingga tidak terjebak kemacetan misalnya, itu sebelumnya kan kadang-kadang nggak update gitu. Nah kemarin kami meminta kepada pihak-pihak ini untuk menyediakan informasi sehingga ini salah satu contoh informasi pemilu ya. Informasi serta-merta yang harus disediakan adalah jadwal dan lokasi rapat terbuka yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Itu contohnya. Hal lain yang juga kami sampaikan informasi yang publik kepemiluan ini misalnya soal peraturan mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh sih, apa yang dilarang misalnya. Jangan sampai orang melanggar tapi karena nggak tahu gitu kan. Misalnya dalam kampanye itu apa yang boleh dilakukan ya dan apa yang tidak boleh gitu. Nah ini juga perlu disampaikan. Lalu mengenai ini sanksi buat mereka yang melakukan pelanggaran pemilu ini sebenarnya sanksinya apa, sehingga orang akan tahu bahwa memang benar terjadi orang yang melanggar itu memang ada sanksinya gitu. Juga misalnya kalau informasi itu disampaikan, orang nanti akan bisa menilai kan, misalnya oh partai A atau calon legislatif yang namanya Anu ini sering melanggar nih, mending nggak usah saya pilih. Jadi itu contoh pentingnya informasi pemilu yang perlu disampaikan kepada publik. Oke, berarti bisa dikatakan keterlibatan KID ini dalam rangka pemilu itu salah satunya juga edukasi stakeholder mungkin ya, para penyelenggara atau pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan pemilu ini. Kalau mungkin Pak Bayu mungkin boleh diceritakan lagi kaitan keterlibatan Komisi Informasi Daerah ini terkait pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu, apalagi Pak selain itu? Ya intinya adalah kami ingin agar penyelenggaraan pemilu di DIY itu berjalan tanpa masalah. Ya. Nah sesuai dengan tugas kewenangan kami, tentu kami menjaga agar dua lembaga yang ada di DIY, KPU dan Bawaslu itu betul-betul mengelola informasi publiknya dengan cermat, dengan tepat. Setiap tahapan pemilu itu harus diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian juga misalnya tadi sampaikan Pak Nasir terkait dengan larangan, sanksi, dan pemberitahuan tentang tempat kampanye yang rapat umum misalkan, itu juga harus segera harus cepat dilakukan. Kemudian yang lebih penting lagi barangkali adalah ketika terjadi perubahan regulasi. Ini kan seperti pengalaman pemilu sebelumnya kan, hari-hari itu pasti ada perubahan regulasi yang mendadak sehingga dan itu bersangkutan dengan hak suara orang. Nah yang harus kita jaga kan. Kita kan komitmen bahwa tidak boleh ada satupun masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah tentu kami juga mendorong itu dengan cara apa? Dengan cara kami mendorong kepada KPU dan Bawaslu ketika ada perubahan regulasi segera disampaikan informasinya kepada publik. Caranya apa? Banyak saluran untuk itu, ya kan? Nah, sehingga nanti masyarakat tidak lagi blank soal perubahan regulasi. Misalnya ternyata boleh menggunakan KTP misalkan, ini sebagai contoh saja kan, dulu kan sempat mendadak kan itu, kemudian pindah tempat. Kemarin nggak sempat daftar, nggak bisa daftar misalkan, terus mau milih
Nah, kemudian dia harus ngapain kan? Biasanya ada regulasi yang mengatur lagi soal perubahan itu ya, Pak? Ya, biasanya kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini juga diantisipasi oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Jadi intinya adalah terlibatan kami secara langsung yang tidak ada. Kami hanya mendorong kepada KPU dan Bawaslu untuk sekali lagi mengelola informasi publiknya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, baik. Dan ini sesuai dengan pesan dari Pak Gubernur ketika pengukuhan kemarin ya Pak ya. Betul. Komisi Informasi ini harus turut berperan aktif menyukseskan gelaran pemilu serentak 2024 yang transparan dan akuntabel. Ya, jadi betul, Mbak. Ya betul, hanya mendorong. Nah mungkin ini karena waktu juga terbatas, mungkin closing statement masing-masing dari Pak Bayu maupun Pak Nasir, baik itu kepada masyarakat maupun penyelenggara pemilu terkait keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai pemilu 2024 ini. Mbak. Oke, saya barangkali untuk masyarakat ya, untuk masyarakat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 itu, masyarakat dijamin hak untuk tahunya. Hak untuk tahunya dijamin. Kemudian badan publik juga harus menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, sehingga apa? Masyarakat kami minta juga ketika menggunakan hak untuk tahunya itu juga dengan bijaksana. Ketika mengajukan informasi kepada badan publik itu juga memang sudah dapat memastikan bahwa informasi itu dikelola, dikuasai oleh badan publik tersebut. Kemudian badan publiknya juga demikian, harus komitmen untuk mempersiapkan informasi publiknya, daftar informasi publiknya itu secermat mungkin. Jangan sampai ada mestinya informasi itu yang harus dibuka ternyata kemudian tidak bisa diberikan. Kemudian pesan kami juga ke rekan-rekan badan publik, ketika ada masyarakat meminta informasi segera direspon. Intinya adalah mari kita sama-sama membangun iklim di mana sengketa informasi itu minimalis lah di sini. Kalau memang perlu sengketa, kalau tidak ya jangan. Baik, itu ya untuk closing statement-nya. Mungkin Pak Nasir ada yang mau ditambahkan? Ya, untuk pemirsa JITV yang ingin tahu lebih banyak mengenai Komisi Informasi Daerah, bisa cari saja ya, search di mesin pencari Komisi Informasi Daerah atau KIDDIY. Nanti akan ketemu dengan website dan akun-akun media sosial kami. Silahkan di follow dan nanti bisa berinteraksi dengan kami melalui media online tersebut. Bisa juga datang langsung ke kantor Komisi Informasi Daerah yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso. Nanti kita bisa diskusi di sana dan bisa banyak hal yang kita bicarakan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, itu tadi pembicaraan kita dengan kedua narasumber, ada Pak Bayu dan Pak Nasir terkait keterbukaan informasi publik khususnya mengenai pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Sampai jumpa di Sarasehan selanjutnya. Terima kasih. Ya, gitu. Ini yang benar-benar